Seringkali, keajaiban datang bukan saat kita mengejar dunia, tapi saat kita mendekat kepada pemilik dunia. Namun sebelum semua itu bisa terjadi, ada pertanyaan besar yang perlu dijawab terlebih dahulu. Mengapa rezeki bisa terasa tertutup? Mengapa ada hari-hari ketika semua pintu seperti menolak dibuka? Mengapa seseorang yang telah bekerja dengan tekun, menjaga diri dari maksiat, dan terus berdoa, tetap saja merasa hidupnya sempit sekali? Pertanyaan itu bukan hanya milik satu orang. Ia adalah gema sunyi dalam hati jutaan manusia. Orang-orang yang di malam hari terbaring dengan kegelisahan, dan di pagi hari bangun tanpa harapan. Mereka tahu bahwa Allah Maha Kaya. Mereka percaya bahwa bumi ini cukup untuk semua manusia. Tapi mengapa sebagian dari mereka tetap terjebak dalam pusaran kekurangan? Dalam hidup, kita sering keliru memahami apa itu rezeki. Kita menyempitkannya menjadi angka, jumlah yang tampak di layar rekening, lembaran uang di dompet, atau omset bisnis yang bisa dihitung. Padahal, rezeki jauh lebih luas daripada itu. Ia bisa berwujud waktu luang bersama keluarga, kesehatan yang pulih tiba-tiba, ide cemerlang yang muncul di kepala, atau ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli. Rezeki bahkan bisa hadir dalam bentuk orang-orang yang Allah kirimkan untuk menguatkan langkah, menghapus air mata, atau sekadar menemani dalam sunyi. Namun, manusia tak jarang buta oleh ekspektasi. Ia menuntut bentuk rezeki tertentu, dari jalan yang ia rancang sendiri, dengan waktu yang sesuai keinginannya. Padahal Allah tidak tunduk pada rancangan manusia. Rezeki datang dengan cara yang ditentukan olehnya, bukan oleh keinginan hambanya. Maka, saat rezeki terasa berat datangnya, bisa jadi bukan karena Allah tak memberi, melainkan karena hati sedang terlalu terfokus pada satu arah. Ia menatap hanya ke satu titik, sementara Allah ingin menunjukkan bahwa Dia bisa memberi dari ribuan arah lainnya. Ada satu kalimat dalam Al-Quran yang menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang merasa sempit. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah janji yang ditandatangani oleh keagungan ilahi. Tapi untuk memahami dan merasakan ayat ini bekerja dalam kehidupan nyata, seseorang perlu membuka dirinya pada pemahaman yang lebih dalam. Rezeki tidak datang semata karena kerja keras, meski kerja adalah bagian dari sunnatullah. Rezeki tidak datang karena koneksi, walaupun koneksi bisa menjadi wasilah. Rezeki sejatinya adalah manifestasi dari rahmat Allah, yang diturunkan melalui saluran spiritual, takwa, syukur, sabar, dan doa. Pernahkah seseorang merasa usahanya seakan berjalan di tempat? Setiap hari ia bekerja, namun hasilnya selalu cukup-cukup saja. Ia menabung, tapi tak pernah bisa merasa tenang. Ia mencari, tapi tak pernah merasa menemukan. Boleh jadi, bukan karena usahanya kurang, tapi karena hatinya belum disambungkan ke frekuensi langit. Hatinya masih berusaha berdiri sendiri, bukan bersandar penuh pada Tuhannya. Allah tidak ingin hambanya hanya menjadi pekerja dunia. Dia ingin hambanya menjadi penempuh jalan spiritual, yang tidak hanya menanam di tanah, tapi juga menengadah ke langit. Sebab dari langitlah rezeki diturunkan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan tidak akan aku tutupi kefakiranmu." Inilah rahasianya, terkadang rezeki tidak tertahan karena kurang kerja, tapi karena terlalu jauh dari ibadah yang sungguh-sungguh. Rezeki bukan hanya tentang transaksi lahir, tetapi tentang keseimbangan batin. Saat hati menjadi tenang dan lurus, rezeki pun mengalir lebih lapang. Ada orang yang mungkin hanya menjual gorengan di pinggir jalan, tapi wajahnya berseri, hidupnya berkah, anak-anaknya tumbuh sehat dan berilmu. Ada pula yang memiliki perusahaan besar, namun wajahnya penuh kerut kekhawatiran, rumah tangganya berantakan,
dan hatinya terasa kosong. Siapa yang lebih kaya? Allah tidak melihat jumlah. Allah melihat keberkahan. Dan keberkahan adalah sesuatu yang hanya bisa didatangkan olehnya. Itulah mengapa dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk mencari rezeki, tapi juga untuk mengundangnya, menghalalkannya, dan mensyukurinya. Seringkali, orang memaksakan rezeki datang dari arah yang ia pilih, lalu kecewa ketika arah itu tertutup. Ia tidak tahu bahwa arah itu ditutup bukan untuk menyakitinya, tapi untuk melindunginya dari rezeki yang salah atau belum waktunya. Allah ingin menunjukkan arah lain, yang lebih tepat, lebih aman, dan lebih berkah. Namun jalan menuju rezeki dari arah tak disangka itu tidak serta-merta terbuka. Ia butuh proses. Proses mengenali diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk, dan belajar mempercayai bahwa Allah tidak pernah lalai dari urusan hambanya. Seseorang yang memurnikan niat, memperbanyak istighfar, menjaga salat, menyambung silaturahmi, serta bersedekah meski dalam kesempitan, ia sedang mengetuk pintu langit yang tak tampak. Dan bila waktunya tiba, pintu itu akan terbuka dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun, tidak semua orang sabar menunggu. Tidak semua orang kuat dalam ujian sempitnya rezeki. Disinilah konflik besar dalam jiwa dimulai. Saat usaha terasa sia-sia, saat doa belum kunjung dijawab, dan saat kepercayaan mulai tergoyah. Apa yang harus dilakukan saat hati mulai lelah menanti? Pertanyaan ini akan menjadi awal dari perjalanan berikutnya. Sebab ujian terbesar bukanlah kekurangan harta, tapi goyahnya keyakinan saat tak ada tanda-tanda pertolongan. Lalu, bagaimana seseorang bisa tetap yakin di tengah kegelapan? Dan bagaimana sebenarnya rezeki bisa datang secara spiritual dan logis, dari arah yang benar-benar tak terduga? Namun, tidak semua orang sabar menunggu. Tidak semua orang kuat dalam ujian sempitnya rezeki. Disinilah konflik besar dalam jiwa dimulai. Saat usaha terasa sia-sia, saat doa belum kunjung dijawab, dan saat kepercayaan mulai tergoyah. Apa yang harus dilakukan saat hati mulai lelah menanti? Inilah momen paling sunyi dalam perjalanan manusia. Ketika langit terasa diam, bumi seperti menjauh, dan doa-doa hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pada titik ini, banyak orang memilih berhenti. Mereka meletakkan harapannya, menyimpan keyakinannya, dan mulai mencari jalan pintas. Tak sedikit yang berkata, mungkin ini takdirku. Mungkin rezeki memang bukan untukku. Lalu mereka menyerah, bukan karena tak mampu bekerja, tapi karena tak lagi mampu berharap. Dalam kesunyian itu, pikiran mulai bermain. Ada bisikan halus dalam hati, yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Mengapa dia diberi kelapangan, padahal dia jarang berdoa? Mengapa aku yang selalu berusaha mendekat justru diuji tanpa henti? Ini bukan sekadar rengekan, tapi suara yang lahir dari luka terdalam manusia. Luka karena merasa tak dilihat, tak didengar. Padahal, seperti seorang anak kecil yang menangis di malam hari, bisa jadi ayahnya sedang menatap dari kejauhan, bukan karena tak peduli, tapi karena sedang menguji apakah anak itu akan terus berlari ke arahnya atau justru menjauh. Dalam banyak kisah kehidupan, Allah tidak langsung menjawab doa bukan karena dia lupa. Justru karena dia sangat mencintai. Dan cinta, seringkali datang dalam bentuk ujian kesabaran. Namun disinilah tantangannya. Ketika seseorang telah menanam amal-amal baik, bersedekah meski sempit, menjaga salat meski lelah, menjaga lisan dan hati dari keluhan, namun hasilnya belum tampak, ia mulai bertanya, apa yang salah? Kesalahan bukan selalu berada pada amalan. Kadang, yang keliru adalah harapan yang terikat pada hasil yang spesifik. Manusia sering berdoa dengan skenario dalam pikirannya, rezeki harus datang lewat pekerjaan ini, lewat orang itu, lewat angka tertentu. Padahal, saat hati mengikatkan harapan hanya pada satu arah, ia menutup pintu-pintu rezeki lain yang lebih tak terduga. Konflik batin itu makin kuat ketika kenyataan tak sejalan dengan ekspektasi. Seseorang bisa mulai tergoda dengan jalan-jalan pintas. Mengambil hak orang lain,
menyimpan niat buruk dalam usaha, atau memperhalus kebohongan untuk menarik keuntungan. Dan setiap kali ia melangkah ke arah itu, satu lapis kepekaan rohaninya hilang. Ia mulai merasa bahwa keberkahan tak penting, asal uang datang. Ia mulai merasa bahwa doa itu lambat, dan tipu daya lebih cepat. Inilah awal kehancuran rezeki, bukan dari luar, tapi dari dalam. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Bahwa di balik keterlambatan rezeki, Allah sedang mendidik satu perkara yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, keutuhan jiwa. Karena tidak semua orang siap menerima rezeki besar. Hati yang masih sombong akan hancur bila diberi limpahan harta. Lisan yang belum terbiasa bersyukur akan berubah menjadi pongah saat mendapat pujian. Pikiran yang belum dewasa akan mengira bahwa keberhasilan adalah hasil usaha semata. Maka Allah menunda bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperkuat. Ia membiarkan seseorang merasa kosong, agar dia mencari isi yang sejati. Ia membiarkan seseorang merasa sendiri, agar dia tahu siapa satu-satunya yang tak pernah meninggalkannya. Ini bukan penderitaan. Ini adalah pendidikan. Pendidikan yang tidak semua orang siap jalani. Karena itu, saat rezeki masih terasa lambat, jangan hanya bertanya, apa yang kurang? Tapi bertanyalah, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Mungkin, Dia sedang mengajari arti syukur yang sejati. Mungkin Dia sedang membentuk kesabaran yang kokoh. Atau mungkin Dia sedang menghapus sisa-sisa kesombongan dalam diri agar kelak, saat rezeki datang, hati kita mampu menampungnya tanpa menjadi tinggi. Dalam fase ini, ada satu amalan yang sering luput dari perhatian. Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ia bukan sekadar perasaan positif. Ia adalah bentuk paling tinggi dari iman, saat seseorang percaya bahwa segala yang terjadi pasti mengandung hikmah, bahkan ketika ia tak paham sekarang. Husnuzon bukan menyerah, tapi menerima bahwa skenario Tuhan jauh lebih bijaksana dari rencana manusia. Dan untuk menjaga diri agar tetap kuat dalam fase ini, seseorang perlu kembali ke pondasi. Zikir yang tenang, salat malam yang sunyi, bacaan Al-Quran yang perlahan mengobati kegundahan. Sebab hati yang diberi nutrisi ruhani akan lebih mampu bertahan, bahkan ketika jasmani mulai lelah. Dan dalam setiap lirih doa yang belum dijawab, sebenarnya ada lembaran catatan yang sedang ditulis di langit, tentang hamba yang tetap teguh, tentang manusia yang tak lari saat diuji. Rezeki dari arah tak disangka tidak akan datang kepada orang yang menggantungkan seluruh harapannya pada logika. Sebab logika hanya bisa melihat pintu yang terbuka di depan mata. Sementara Allah bisa membukakan pintu yang selama ini tersembunyi, bahkan yang berada di balik tembok yang tampaknya tak mungkin diterobos. Namun pintu itu hanya terbuka bagi yang tetap berdiri, meski lelah. Yang tetap percaya, meski kecewa. Yang tetap meminta, meski belum menerima. Ketika seseorang tetap berjalan, tetap berbuat baik, tetap menjaga integritas di tengah sempitnya hidup, ia sedang membuktikan sesuatu kepada langit. Bahwa dirinya pantas menerima kepercayaan lebih besar dari Tuhannya. Dan bila kepercayaan itu sudah tertanam, rezeki pun takkan lagi tertahan. Sebab yang menahannya bukan Allah, tapi kesiapan dari dalam diri manusia itu sendiri. Namun perjalanan belum selesai. Konflik ini akan terus berkembang. Karena semakin seseorang bertahan, semakin besar ujian yang datang. Dan seringkali, pada titik ketika ia merasa hampir sampai, datanglah ujian terbesar yang menguji keyakinan terakhirnya. Lalu bagaimana seseorang bisa menghadapi ujian terbesar itu? Apakah ia akan bertahan? Ataukah keyakinannya akan runtuh di ambang keberkahan? Sebab kenyataannya, ujian terbesar seringkali datang justru ketika cahaya sudah mulai tampak. Ibarat fajar yang hampir merekah, langit justru menjadi paling gelap sesaat sebelum cahaya muncul. Di titik inilah keteguhan diuji. Di titik inilah, banyak manusia terjatuh. Seseorang yang telah lama bersabar, yang telah berdoa berulang-ulang, yang tetap jujur dalam sempitnya rezeki, ia pun tidak luput dari goyangan batin ketika hasil tak kunjung datang. Ia mulai berkata dalam hati,
mungkin aku telah tertipu oleh harapan. Bukan karena ia kurang iman, tapi karena luka terlalu dalam. Ia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan hati untuk sebuah janji ilahi yang tampak jauh di mata dunia. Lalu datanglah satu momen dalam hidupnya, sebuah pilihan yang tampaknya sepele namun memiliki konsekuensi spiritual besar. Misalnya, sebuah tawaran bisnis yang menjanjikan keuntungan cepat, tapi ada manipulasi kecil di dalamnya. Atau sebuah peluang penghasilan besar, tapi mengharuskannya mengorbankan prinsip dan kejujuran. Disinilah suara batin mulai berbisik dengan keras, toh semua orang juga melakukannya. Kalau terus idealis, sampai kapan akan bertahan? Ia berdiri di antara dua dunia, dunia yang menawarkan kelapangan dengan sedikit kompromi, dan dunia yang tetap sempit namun bersih dari tipu daya. Dan sayangnya, dunia pertama itu terlihat sangat nyata. Sementara dunia kedua, penuh janji namun tanpa tanggal pasti. Maka, sangat mudah bagi seseorang yang letih untuk melangkah ke arah kenyamanan palsu, tanpa menyadari bahwa yang ia pertaruhkan bukan sekadar penghasilan, tapi arah hidupnya sendiri. Namun, jika saat itu ia memutuskan untuk tetap teguh, meski dunia mengejeknya, meski orang-orang di sekitarnya mulai sukses dengan cara instan, maka di sanalah ia sedang menuliskan bab paling mulia dalam kisah rezekinya. Sebab langit tidak pernah menutup catatan. Setiap penolakan terhadap keburukan, setiap keputusan kecil untuk tetap jujur, dicatat. Dan catatan itu akan dibalas, bukan selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk yang tak ternilai. Ketenangan batin, perlindungan dari kerugian besar, atau terbukanya jalan yang sebelumnya bahkan tak terpikirkan. Namun disinilah tragedi spiritual sering terjadi. Tak semua mampu bertahan di titik genting itu. Banyak yang kemudian memilih jalan mudah, lalu merasa bersalah, lalu menjauh dari doa. Ia berkata dalam hati, "Untuk apa aku berdoa kalau aku sendiri sudah melenceng?" Maka ia pun menjauh dari ibadah, bukan karena benci kepada Tuhan, tapi karena merasa tidak layak lagi untuk menghadap. Dan disinilah setan bertepuk tangan, sebab ia telah berhasil menjauhkan seseorang dari sumber kekuatannya, harapan dan taubat. Padahal, justru di saat jatuh itulah seseorang harus kembali. Justru ketika ia merasa kotor dan tak layak, ia harus mendekat. Sebab Tuhan yang Maha Kaya tidak hanya membuka pintu rezeki, tapi juga pintu ampunan yang lebih luas dari segala kesalahan. Kembalinya seseorang kepada jalan yang lurus setelah tergelincir, jauh lebih bernilai daripada dia yang tak pernah diuji dengan jalan yang membingungkan. Konflik dalam perjalanan rezeki bukan sekadar soal uang. Ia soal harga diri, soal pilihan moral, soal integritas dalam sepi. Seringkali, orang yang terlihat miskin di mata manusia justru sedang membangun kekayaan batin yang luar biasa. Dan orang yang terlihat berhasil secara materi, bisa jadi sedang menggali lubang besar dalam jiwanya karena rezeki yang diperoleh tanpa keberkahan akan menumbuhkan kekosongan yang makin dalam. Lalu bagaimana cara seseorang tetap bertahan dalam badai ini? Pertama, dengan terus membersihkan niat. Bahwa semua ikhtiar bukan untuk kemewahan dunia, tapi agar hidup lebih bermanfaat. Bahwa rezeki bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disalurkan. Niat yang lurus akan menjaga langkah tetap tenang, meski jalannya terjal. Kedua, dengan memperdalam ilmu. Sebab pemahaman yang benar akan membuat seseorang tak mudah tergoda. Ia tahu mana yang halal dan mana yang syubhat. Ia mengerti bahwa menunda kenikmatan sekarang demi keberkahan jangka panjang adalah keputusan orang yang cerdas, bukan orang yang ketinggalan zaman. Dan ketiga, dengan memperkuat jaringan kebaikan. Bergaul dengan orang-orang yang juga menjaga nilai, menjadikan masjid atau majelis ilmu sebagai tempat berlabuh hati, akan menjaga seseorang dari keputusan-keputusan buruk yang dilakukan karena kesepian. Ketika seseorang tetap berjalan dengan prinsip, meski tak populer, semesta akan diam-diam membuka jalan. Mungkin bukan hari ini. Mungkin bukan dengan cara yang ia kira. Tapi ia akan melihat satu demi satu pintu mulai terbuka. Rezeki yang datang dari arah yang tak pernah ia rancang,
bantuan dari orang yang tak pernah ia temui sebelumnya, solusi dari masalah yang bahkan tak lagi ia pikirkan. Dan ketika itu terjadi, barulah seseorang mengerti arti dari firman Allah, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan sekadar ayat, tapi janji. Bukan sekadar kata, tapi kunci yang hanya dibuka oleh orang-orang yang tetap bertahan meski semua orang menyuruhnya menyerah. Namun, tak semua orang menyadari bahwa pintu itu sudah mulai terbuka. Seringkali, seseorang masih terpaku pada kesulitan yang lama, padahal pertolongan sudah datang dengan wajah yang baru. Ia menutup pintu kemungkinan, karena terlalu terikat pada harapan yang spesifik. Lantas bagaimana cara mengenali bahwa rezeki dari arah tak disangka itu sedang datang? Dan bagaimana menyambutnya agar tidak terlewat? Sebab sesungguhnya, salah satu hal paling sulit dalam perjalanan mencari rezeki adalah menyadari bahwa pertolongan itu sudah datang. Tak semua bentuk rezeki hadir dalam bentuk yang kita minta. Kadang, ia tidak datang sebagai uang yang ditransfer, tapi sebagai orang yang datang menawarkan bantuan kecil. Kadang, ia bukan pekerjaan yang hebat, tapi peluang kecil yang jika dijalani dengan tekun, bisa menjadi sumber keberkahan besar. Namun karena manusia cenderung berharap secara spesifik, ia bisa buta terhadap bentuk-bentuk lain dari rezeki yang Tuhan kirimkan. Ia berharap mobil, lalu menolak sepeda. Ia ingin rumah besar, lalu mengabaikan ruang kecil yang nyaman. Ia meminta pekerjaan dengan gaji tinggi, lalu menganggap remeh tawaran usaha kecil yang sebenarnya membuka pintu besar. Inilah ujian tersembunyi dari rezeki yang datang dari arah tak disangka. Ia seringkali tidak dikenali karena tidak sesuai ekspektasi. Lalu, bagaimana cara mengenali pertolongan dan rezeki itu? Yang pertama adalah dengan melembutkan hati. Hati yang lembut mampu merasakan tanda-tanda halus dari langit. Ia peka terhadap perubahan kecil yang mungkin mengandung pesan besar. Misalnya, saat tiba-tiba ada orang yang menyapa dan membuka obrolan ringan, mungkin itu bukan sekadar basa-basi, tapi pintu awal menuju rezeki. Atau ketika seseorang tiba-tiba menemukan artikel, video, atau ajakan kecil yang menggugah hati, itu bisa jadi bukan kebetulan, melainkan bisikan ilahi dalam bentuk yang tak biasa. Yang kedua adalah dengan menghilangkan prasangka buruk terhadap hidup. Banyak rezeki yang tertahan bukan karena Tuhan belum memberi, tapi karena manusia terlalu sibuk mengeluh, menyalahkan nasib, dan membandingkan diri dengan orang lain. Prasangka buruk itu seperti kabut di kaca depan mobil, meski jalan terbuka lebar, kita tidak bisa melihat kemana harus melangkah. Maka penting untuk membersihkan hati dari keluhan agar bisa menangkap arah dan tanda dari rezeki yang dikirimkan. Yang ketiga adalah dengan menghargai setiap bentuk pemberian, sekecil apapun itu. Ketika seseorang belajar untuk bersyukur bahkan atas nasi yang tersisa, atau tawa kecil dari anaknya di tengah kesempitan, atau keberadaan tubuh yang masih sehat, maka semesta akan merespon dengan menambah nikmat itu. Karena dalam pandangan Tuhan, siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam keberkahannya. Di titik ini, banyak orang tidak sadar bahwa keberkahan itu lebih utama daripada jumlah. Rezeki yang banyak tapi tidak berkah sering menjadi sebab keresahan, hutang, dan pertengkaran. Tapi rezeki yang sedikit tapi penuh berkah, bisa memberi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Contohnya, seseorang bisa hidup dengan penghasilan yang pas-pasan, tapi anak-anaknya sehat, rumah tangganya damai, dan hatinya ringan. Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan besar, tapi setiap bulan selalu merasa kurang, tagihan bertumpuk, dan batin gelisah tanpa sebab. Maka saat rezeki datang dari arah tak disangka, jangan hanya lihat bentuknya, lihat juga ketenangan yang menyertainya. Dan seringkali, rezeki yang paling nyata datang setelah seseorang benar-benar pasrah. Bukan menyerah, tapi menyerahkan hasil kepada Tuhan setelah semua usaha dijalankan. Ketika seseorang sudah sampai pada titik, aku sudah lakukan yang terbaik, kini aku serahkan segalanya kepada MU,
maka saat itulah keajaiban sering terjadi. Sebab pada saat itu, ego telah runtuh, dan ruang dalam hati terbuka lebar bagi takdir yang lebih tinggi. Satu persatu pintu mulai terbuka. Tiba-tiba ada kenalan lama yang kembali menghubungi dan menawarkan kolaborasi. Tiba-tiba barang yang lama tidak laku, mulai dibeli orang tanpa promosi besar. Tiba-tiba seseorang yang dulu pernah dibantu, kini datang dengan rezeki berlipat. Semua itu terjadi bukan karena kehebatan manusia, tapi karena waktu Tuhan sudah tiba. Dan waktu Tuhan tidak pernah salah. Ia selalu datang di saat yang paling tepat, walau seringkali tak sesuai dengan perhitungan manusia. Namun, untuk bisa menyambut rezeki itu dengan baik, seseorang harus siap lebih dulu. Rezeki yang besar memerlukan wadah yang kuat. Kalau hati masih sempit, rezeki yang datang justru bisa melukai. Maka sebelum meminta pintu langit terbuka, pastikan dulu fondasi batin telah kokoh, jujur, sabar, dan ikhlas. Kadang rezeki juga datang dalam bentuk ujian. Misalnya, saat seseorang diberi kepercayaan mengelola dana yang bukan miliknya, disitulah rezeki sedang diuji. Apakah ia akan amanah, atau tergoda untuk mengambil hak orang lain? Jika ia amanah, maka rezeki yang lebih besar akan menyusul. Jika tidak, maka pintu rezeki bisa tertutup dalam diam, digantikan oleh keresahan yang tak kunjung selesai. Dan satu hal yang tak kalah penting, jangan remehkan doa. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pernyataan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Doa yang tulus, meski dalam kalimat sederhana, bisa mengubah arah hidup. Dan yang paling kuat adalah doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, bukan sekadar pengulangan lisan. Ketika hati benar-benar percaya bahwa Tuhan Maha Mendengar dan Maha Memberi, maka doa itu menjadi energi spiritual yang menembus segala penghalang. Bahkan dalam tradisi para ulama, dikatakan bahwa doa yang disertai sedekah, sabar, dan sholat malam, adalah kombinasi yang sangat kuat untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Namun semua ini baru menjadi nyata jika seseorang terus melangkah. Rezeki yang datang dari arah tak disangka-sangka tidak akan ditemukan oleh orang yang duduk diam. Ia datang kepada mereka yang bergerak, yang bangun pagi dengan niat baik, yang menolong sesama, yang tidak menyerah meski hasil belum terlihat. Sebab keberkahan tidak turun pada kemalasan, tapi pada usaha yang disertai kesabaran. Dan akhirnya, ketika semua upaya dijalani dengan hati bersih, saat rezeki itu datang, seseorang akan menangis, bukan karena jumlahnya, tapi karena ia sadar. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik. Ia hanya menunggu momen ketika hati manusia benar-benar siap untuk menerima, bukan hanya untuk memiliki, tapi untuk berbagi. Tapi, bagaimana jika seseorang sudah merasa menjalani semua itu, usaha, doa, sedekah, bahkan sabar dalam ujian, namun tak kunjung melihat hasil yang nyata? Apakah itu pertanda bahwa rezekinya tertahan? Atau justru ada pintu yang belum diketuk? Sebab tak sedikit yang telah melangkah sejauh mungkin. Telah bangun sebelum fajar, telah menundukkan diri dalam sujud panjang, telah menahan keluh kesah meski tekanan hidup menghimpit dari segala arah. Ia telah memberi di saat dirinya sendiri kekurangan. Ia telah sabar di saat semua orang di sekitarnya menyerah. Ia telah menahan diri dari keluhan yang mudah sekali keluar dari mulut banyak manusia. Tapi tetap, rezeki seolah enggan mendekat. Lalu timbul satu pertanyaan yang tak bisa dielakkan. Apakah rezekiku tertahan? Dan disinilah letak kedalaman rahasia dari rezeki yang datang dari arah tak disangka. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa rezeki tak hanya berbentuk materi. Seringkali, Tuhan sedang menunda rezeki dunia untuk menyiapkan rezeki yang jauh lebih agung. Ketenangan jiwa, kebeningan hati, dan kejernihan pandangan terhadap makna hidup. Pernahkah seseorang merenung, bahwa mungkin justru karena kesulitan itulah ia menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Karena kegagalan itu, ia mulai menyandarkan diri hanya kepadanya. Karena tertolaknya banyak pintu dunia, ia mulai mengetuk langit dengan lebih tulus. Dan bukankah itu bentuk rezeki yang paling mahal?
Karena tidak semua orang diberi kemewahan untuk menangis dalam sujud dengan hati yang benar-benar butuh, yang tidak sedang pura-pura kuat, yang tidak sedang memakai topeng ketabahan. Bahkan seringkali, seseorang yang merasa hidupnya sulit justru tengah diberi anugerah besar, ia sedang dibersihkan. Disucikan dari ego, dari kesombongan, dari rasa memiliki yang berlebihan. Ia sedang disiapkan menjadi pribadi yang tidak hanya kuat menerima rezeki, tapi juga bijak mengelolanya. Karena Tuhan Maha Tahu, siapa yang siap dan siapa yang hanya tampak siap. Rezeki bukan soal cepat atau lambat. Rezeki adalah soal siap atau belum. Dan kadang, bentuk rezeki itu tak pernah tampak di dunia. Ia hadir sebagai tabungan akhirat. Setiap tetes peluh karena menahan marah, setiap sedekah kecil yang disembunyikan, setiap senyum di tengah kesempitan, setiap istighfar di malam-malam sunyi, semuanya tercatat. Mungkin manusia tak sempat melihat hasilnya di dunia, tapi ia akan tersenyum begitu menyadari bahwa setiap langkah sabarnya ternyata telah menumbuhkan taman-taman cahaya di alam berikutnya. Namun bukan berarti rezeki dunia diabaikan. Tidak. Justru dalam Islam, berusaha mencari nafkah adalah ibadah yang tinggi nilainya. Tapi selama proses itu, seseorang harus tetap memahami satu prinsip penting. Rezeki sejati adalah yang mendekatkan kepada Allah, bukan yang menjauhkan. Apakah uang itu menjadikan seseorang lebih dermawan, atau justru pelit? Apakah kesuksesan itu menjadikannya lebih bersyukur, atau malah takabur? Disinilah ujian sejati itu tersembunyi. Dan bagi mereka yang masih merasa rezekinya tertahan, mungkin inilah saatnya untuk membuka pintu lain. Bukan dengan kerja lebih keras semata, tapi dengan refleksi yang lebih dalam. Sudahkah ia meminta maaf kepada orang yang ia sakiti? Sudahkah ia meminta restu dari orang tua yang doanya mungkin sedang terhenti karena luka lama? Sudahkah ia membersihkan hatinya dari iri dan dengki terhadap sesama? Karena kadang, penghalang rezeki bukan dari luar, tapi dari dalam hati sendiri. Bersihkan hati, dan pintu rezeki bisa terbuka tanpa diketuk. Dan bila semuanya telah dilakukan, namun belum ada tanda-tanda perubahan, maka bertahanlah. Karena justru saat itu, keajaiban sering mendekat diam-diam. Dalam sunyi. Dalam bentuk yang mungkin tak sesuai bayangan, tapi jauh lebih indah dari rencana. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, dan tidak pernah menunda tanpa alasan. Ketika seseorang berhenti bergantung pada makhluk dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka seluruh semesta akan mulai bergerak mengantar rezekinya. Dalam bentuk pertemuan yang tak disengaja, dalam kalimat yang menenangkan, dalam senyuman yang menguatkan, atau dalam ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan apapun. Maka teruslah melangkah. Teruslah berdoa, bukan karena kita ingin cepat-cepat dikabulkan, tapi karena doa adalah jalan menuju hubungan yang tak pernah putus. Teruslah memberi, bukan karena kita punya lebih, tapi karena memberi adalah cara paling cepat mempercepat datangnya balasan. Teruslah memperbaiki niat, karena niat yang bersih adalah magnet rezeki paling kuat. Dan bila suatu hari, rezeki itu benar-benar datang, dalam bentuk apapun, dari arah manapun, maka sambutlah dengan syukur, bukan dengan sombong. Bagikanlah, jangan ditahan. Gunakan untuk hal baik, jangan disia-siakan. Karena rezeki yang disyukuri, akan melahirkan rezeki yang tak terhingga. Akhirnya, perjalanan mencari rezeki bukan hanya soal mendapatkan, tapi soal bagaimana menjadi pribadi yang layak untuk diberi. Dan saat seseorang mencapai titik itu, ia tak akan lagi bertanya, kapan rezekiku datang? Tapi ia akan berkata, terima kasih ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah berhenti memberi, aku saja yang kurang menyadari. Dan disitulah keajaiban sebenarnya bermula. Saat hati berserah sepenuhnya. Saat doa bukan lagi tuntutan, tapi tanda cinta. Saat usaha bukan lagi beban, tapi bentuk ibadah. Saat itu, arah rezeki yang tak disangka pun menjadi jalan pulang menuju kedekatan paling hakiki dengan Sang Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini belum selesai, karena rezeki akan terus datang. Selama hati terus percaya.